Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai pemberita firman. Kita langsung saja buka ayatnya di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Saya bacakan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Untuk menjadi pemberita firman, saudara harus memelihara firman tersebut dalam hati saudara. Itulah nanti yang akan saudara beritakan. Jangan beritakan yang saudara tidak mengerti, nanti bisa sesat saudara. Beritakan firman yang sudah saudara renungkan, mengerti dan sudah saudara hidupi. Tapi bukan berarti juga ya saudara tidak usah memberitakan firman karena saudara merasa tidak mengerti ya. Saudara bisa memulai dari memberitakan Yesus. Saudara bisa memulai dengan bersaksi tentang kebaikan Tuhan sambil saudara mendalami firman tersebut. Karena ingat ya saudara, bahwa kita punya kewajiban untuk memberitakan firman. Jangan cari-cari alasan untuk kita tidak memberitakan firman. Selagi kita bisa memberitakan firman, ayo saudara, mari saudara, kita berlomba-lomba untuk memberitakan firman. Kita buka di Mazmur 119 ayat yang ke-34, saya bacakan. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ya, untuk menjadi pemberita firman, hidup saudara dan saya harus berakar kuat di dalam firman dan dibangun di atas firman. Sekali lagi saudara, hidup kita harus berakar di dalam firman dan kuat dibangun di atas firman. Kita buka Kolose 2 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi untuk menjadi pemberita firman, jelas saudara dan saya juga harus hidup dalam firman yang kita beritakan tersebut saudara. Kita buka lagi Yakobus 1 ayat 22, saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi jika saudara dan saya percaya kepada Tuhan dan kita mengasihi jiwa-jiwa, pasti saudara dan saya akan mengajar dengan berani. Kita buka lagi saudara, Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka, kenapa saudara? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Bonusnya apa? Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Jadi dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan firman, Tuhan akan menyertai saudara. Jadi kuasa-kuasa tersebut, mukjizat-mukjizat tersebut bukan kita pakai untuk kepentingan kita pribadi, untuk kepentingan kita sendiri, melainkan untuk pemberitaan firman. Saudara nggak akan ragu-ragu untuk memberitakan Yesus. Kenapa begitu saudara? Karena jiwa-jiwa tersebut sedang tersesat saudara. Mungkin ada yang sedang berdiri di persimpangan, mungkin sedang ada yang putus asa, mungkin sedang ada yang mau bunuh diri saudara. Saya pernah mengalami seperti itu saudara. Ada teman yang mau bunuh diri dan saya beritakan firman. Saya nggak tahu saat itu dia mau bunuh diri. Atau mungkin juga sedang ada orang-orang yang butuh dikuatkan, atau mungkin ada saudaramu yang sedang menuju neraka saudara, dan saudara masih sanggup untuk tidak memberitakan Yesus. Ya, sekali lagi saya ulangi saudara, ketika ada saudaramu atau temanmu atau kenalan-kenalanmu yang hendak menuju ke neraka, saudara masih sanggup untuk tidak memberitakan Yesus kepada mereka. Saudara mau membiarkan saudaramu atau temanmu jatuh sedemikian dalam? Mungkin jika kelak nanti kita bisa mendengar orang-orang yang terhilang di neraka,
Mungkin kita akan mendengar teman-teman kita menjerit, "Kenapa kamu tidak pernah ceritakan Tuhanmu?" Ya saudara, kenapa kamu simpan sendiri? Kenapa kamu egois membiarkan aku tersiksa di sini? Bukankah kamu bisa ceritakan Yesusmu? Ya, ingat saudara, mereka akan disiksa di neraka bukan sejam 2 jam, bukan seminggu 2 minggu, bukan setahun 2 tahun. Mereka akan mengalami siksaan mengerikan di neraka selama-lamanya tanpa henti. Gimana saudara tega melihat itu? Saudara tega menyaksikan teman saudara terhilang, atau saudara punya kenalan, atau saudara punya keluarga yang terhilang, tetapi saudara tetap tega untuk tidak memberitakan Yesus, tetap tega untuk tidak memberitakan firman? Kita buka Yehezkiel 3 ayat ke-18, saya bacakan. "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Saat kita menjadi pemberita firman, maka kita juga harus siap menyatakan kesalahan dan menegur orang tersebut sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 2 tadi yang awal kita baca saudara. Kita juga kita buka Amsal 27 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. "Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah." Kenapa kita harus berani menegur dan menyatakan sesuatu kesalahan saudara? Supaya orang tersebut ya tidak makin jauh pada suatu kesalahan, tidak semakin jatuh, tidak semakin dalam jatuh saudara. Jadi saya analogikan ketika ada teman saudara, mungkin teman saudara tersebut asik bertelepon dan dia fokus pada teleponnya sambil menelpon. Dia jalan melewati rel kereta dan seketika itu ada kereta lewat. Saudara tidak akan berkata kepada temanmu, "Hati-hati loh, nanti ada kereta lewat. Hati-hati loh, nanti kalau kamu fokus pada teleponmu, kereta lewat, kamu tertabrak." Nggak seperti itu kan saudara. Mungkin saudara yang selama ini santun, berbicaranya juga sopan kepada teman saudara, mungkin seketika itu saudara akan berteriak kepada teman saudara. Saudara mungkin akan membentak kepada teman saudara, "Awas!" Oke saudara, kenapa saudara membentak seperti itu? Supaya teman saudara tidak celaka, supaya teman saudara tidak tertabrak kereta. Ya. Jadi menyatakan kesalahan dan menegur serta menasihati juga harus dengan kesabaran dan pengajaran saudara. Sesuai 2 Timotius 4 ayat 2 tadi. Pengajaran apa? Ya pengajaran firman Tuhan. Ya, jika teman saudara sudah saudara beritakan firman, ya tetap tidak mau terima, saudara bisa mulai keras, saudara bisa mulai menyatakan fakta. Jika dia tidak mengenal Yesus, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan jatuh ke dalam neraka. Ya, saudara tidak salah. 2 Timotius 3 ayat 16 kita baca. "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Jadi ingat saudara dan saya punya tanggung jawab untuk memberitakan firman. Karena itu mari kita memiliki gaya hidup merenungkan firman setiap hari, sambil mempelajari firman setiap hari, sambil menjadi pelaku firman, dan sambil menjadi pemberita firman. Tidak ada kata tidak untuk tidak memberitakan firman. Tuhan memberkati.